Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falam tajid lahu waliyyan mursyida. Alhamdulillahi ni'mati tatimmu shalihat wa tanzilu rahmah wal maghfirah. Nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jemaah sekalian, sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam fasilitas, yaitu berbentuk nikmat as-sihat. Nikmat kesehatan itu sangat penting sekalian, karena nikmat sehat itu adalah merupakan ibarat mahkota. As-sihatu tadhkaru usil mu'minin. Jadi kesehatan sangat penting bagi orang mukmin karena dia ibarat mahkota. Tapi yang paling utama itu adalah ni'matul iman wa ni'matul Islam. Kedua nikmat inilah yang alhamdulillah jamaah sekalian membuat kita semua bisa istiqomah, bisa konsisten. Apatah lagi berkaitan dengan hamsal awqat dan ibadah-ibadah yang lainnya, ibadah sunnah. Alhamdulillah kita tadi telah selesai melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan insya Allah dilanjutkan dengan kajian Islam pada pagi hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah qadarullah, hari ini kita berada di bulan Rabiul Awal. Tadi sudah disampaikan tanggal 14 Rabiul Awal 1447 Hijriah, bertepatan hari ini tanggal 7 September 2025 Miladiyah. Kita semua yang berada di tempat ini, masjid yang mubarak ini, Masjid As-Salam, insyaallah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang berbahagia, karena ini masih berkaitan dengan Rabiul Awal dan kemarin tadi sudah disampaikan tentang bagaimana para mubalik ataupun dai menyampaikan tentang hakikat daripada Rabiul Awal, dan kita semua alhamdulillah sudah menyerap tentang bagaimana transformasi nilai. Karena esensi dan urgensi daripada Rabiul Awal atau Maulid itu adalah innama bu'itsu li utammima maqarimal akhlaq. Itu yang paling penting. Bagaimana kemudian kita mengupgrade ya nilai-nilai akhlakul karimah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang diutusnya Nabi itu adalah untuk menyempurnakan. Ketika peradaban besar seperti Persia pada waktu itu sebelum Islam, kemudian peradaban Romawi yang luar biasa dengan knowledge, pengetahuan, tapi kemudian degradensi moral sangat rusak, ya sangat masif, sehingga Allah menurunkan Nabiullah Muhammad SAW dalam rangka untuk liutammima makarimal akhlak. Itu yang harus digarisbawahi jamaah sekalian, dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Karena di dalam Islam, ya akhlak yang paling utama, ya. Jadi sebelum ilmu itu adalah adab. Qabla al-ilmu itu adalah al-adab. Maka sebagai seorang mukmin jemaah sekalian, kita semua tentu harus mengapresiasi tentang bagaimana sikap kita terhadap peristiwa Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Dan pada pagi hari ini jemaah sekalian, pada subuh ini sesuai dengan materi yang saya sampaikan, yaitu bagaimana karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada, maka para sahabat itulah ya yang merupakan cerminan copy paste daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita melihat dan menilik bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah, tentu ini sangat luar biasa. Itulah manusia-manusia yang radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka juga meridhoi. Jadi terjadi respon di mana sahabat-sahabat Rasulullah adalah merupakan tarbiyah langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Secara realita jamaah sekalian kita melihat bagaimana dalam sirah Nabawi ketika kemudian tarbiyah itu dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam keadaan di mana sebuah masyarakat yang paganistik, yang sangat animisme, yang tidak pernah tersentuh dengan kalimatullah la ilaha illallah. Ketika kemudian ada semua agama yang menurut persepsi mereka itu adalah agama baru dan bertentangan dengan nenek moyang mereka, jamaah sekalian, maka otomatis ya pasti akan terjadi perlawanan yang sangat kuat. Ditambah lagi dengan egosentris terhadap para petinggi-petinggi elit-elit tokoh Quraisy. Bisa juga saya katakan elit-elit politik mereka yang sangat domain dan sangat hegemoni. Mereka kemudian akan melindas apabila ada orang pendatang baru, newcomer, yang coba mengganggu nilai, tradisi, attitude yang sudah bertumbuh subur di daerah mereka, di dalam hak ulayat mereka, maka pasti mereka akan menghancurkannya. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan ini kita akan coba untuk membedah siapakah sebetulnya Gold Generation, generasi terbaik, atau yang disebut dengan Khairul Qurun, the best generation. Kita semua sudah mafhum dan bisa memahami dan kembali untuk mengingat tentang sejarah itu. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim muttafaqun alaih, dan saya tidak menyampaikan sanadnya daripada hadis ini, langsung kepada matanya. Khairun nas, sebaik-baik manusia, qarni. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan, sebaik-baik manusia, sebaik-baik orang, qarni, yaitu pada masaku, kata Rasulullah, pada zamanku. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian Rasulullah mengatakan, kemudian orang-orang yalunahum. Ma makna yalunahum? Jadi orang-orang yang sesudah sahabat itu adalah tabi'in. Jadi yang pertama yalunahum, yaitu at-tabi'in. Summal ladzina yalunahum. Kemudian orang-orang yang sesudahnya, sesudah tabi'in, disebut dengan at-taba'ut tabi'in, atau dalam ilmu hadis disebut tabi'ut tabi'in. Jadi sama, at-taba'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ma makna ittaba'a? Yang mengikuti tabi'in. Summa yaji'u qauma tasbik, kemudian nanti akan datang satu kelompok, ya, tasbiku syahadatin ahadihim yaminuhu, yaitu mereka mendahulukan persaksian daripada sumpahnya. Dan yang terakhir matan daripada hadis ini, wa yaminuhu syahadatihi, dan kemudian mereka mendahulukan sumpah daripada persaksiannya. Yang dimaksud daripada hadis ini jemaah sekalian, ungkapan yaji'u qaumu tasbiqu syahadatan ahadihim yaminuhu wa yaminuhu syahadatihi, itu adalah orang-orang yang pendusta, orang-orang yang suka berbohong. Nah, seperti itu. Ini wanti-wanti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita coba untuk menggarisbawahi dari apa yang hadis disampaikan tadi. Qarnin, ma makna qarnin? Yaitu pada masaku. Siapa mereka jemaah sekalian yang maksud dengan qarn di sini, kata Rasulullah, itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah sahabat-sahabat yang terbaik. Bahkan di dalam Qisasul Anbiya bisa dibaca ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya. Di antara 10 itu 4 itu adalah Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama disebut Abu Quhafa. Ya, kemudian karena dia mempercayai, membenarkan ketika Rasulullah Isra Mi'raj, maka disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Itu Khulafaur Rasyidin. Kemudian ditambah dengan sahabat yang lainnya, ya, Abu Ubaidah bin Jarrah, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Subhanallah. Kemudian ada sahabat yang dekat dengan Rasulullah, Anas bin Malik. Kemudian ada Siti Aisyah radhiyallahu anha, anaknya Abu Bakar As-Siddiq, yang kemudian menjadi istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Inilah jemaah sekalian qarnin, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapat tarbiyah langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan bisa dibayangkan jemaah sekalian, ketika kemudian tarbiyah, edukasi yang dilakukan Nabi itu, dalam masa itu mendapatkan perlawanan yang sengit. Bahkan dikisahkan ada beberapa kemudian pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disiksa, seperti keluarga Yasir, Sumayyah, dan Amr bin Yasir jamaah sekalian. Itu mendapat penyiksaan yang berat. Dijelaskan bahwa jamaah sekalian, penyiksaan yang dialami oleh Amr bin Yasir itu mencapai puncaknya penyiksaan yang terberat. Ketika beliau disiksa, sampai kemudian ketika akan pingsan, karena penyiksaan begitu sangat berat. Jamaah sekalian, akhirnya apa yang terjadi? Ketika beliau pingsan, beliau terpaksa kemudian mengucapkan Tuhan-Tuhannya orang Quraisy, Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Tetapi ucapan itu jemaah sekalian dalam kondisi dia kritis. Dalam keadaan kritis. Karena penyiksaannya sangat berat. Maka kemudian dikisahkan di dalam Quran surah An-Nahl ayat 106. Sekali lagi An-Nahl 106 Allah menyampaikan itu. Wa man kafara ba'da imanihi, siapa yang kemudian kafir sesudah beriman, maka tentu itu adalah dosa yang besar. Ada istisnanya di dalam ayat itu. Kecuali. Apa kecualinya? Kecuali mereka yang terpaksa. Maka kemudian ketika Amr bin Yasir ini menyampaikan kepada Rasulullah tentang kasus yang terjadi, maka Rasulullah kemudian memaafkan dan mengatakan ini tidak masalah. Karena dalam keadaan kondisi yang tidak memungkinkan. Karena kemudian kalau dia mempertahankan akidahnya pada waktu itu, otomatis penyiksaan kafir Quraisy pasti akan bertambah jemaah sekalian. Itu luar biasa. Ya. Kemudian yang kita kenal sahabat yang berikut adalah Bilal bin Rabah. Bagaimana penyiksaan Bilal bin Rabah itu? Luar biasa. Mungkin jemaah sekalian sudah pernah membacanya, mendengar. Hanya satu ungkapan yang keluar adalah Ahad, Ahad, Ahad. Allah, Allah. Ya, itu adalah sebuah prestasi yang gemilang. Nabi langsung menterbiah. Maka outputnya, hasilnya, lahirlah sahabat-sahabat yang militansi, yang kuat, yang istiqomah, yang tidak pernah takut. Tidak pernah takut jemaah sekalian. Ya. Ditambah juga dengan sahabat yang lain, ya, seperti Abdurrahman bin Auf, Mu'az bin Jabal, Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka termasuk sahabat-sahabat yang sangat dermawan. Bagaimana pengorbanannya membantu Islam, perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dimaksud dengan kornin. Sahabat-sahabat yang mendapat langsung tarbiyah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikut adalah jemaah sekalian, summal ladzina yalunahum. Kemudian mereka orang-orang sesudah sahabat. Manhum, siapa mereka? Yaitu para tabi'in. Di antara para tabi'in itu jemaah sekalian yang tercatat adalah Mujahid, kemudian Hasan al-Basri, ya, dan beberapa mujahid yang lainnya. Uwais al-Qarni termasuk. Uwais al-Qarni, Hasan al-Basri, kemudian Mujahid, Qatadah. Ini adalah tabi'in. Terkait dengan Uwais al-Qarni, maka sirah menjelaskan Uwais al-Qarni ini adalah hidup di zaman sahabat. Sempat bertemu dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, tapi tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah kemudian menyampaikan, carilah Uwais al-Qarni. Ya, dia memiliki keutamaan. Uwais al-Qarni berasal dari Yaman. Dia bertekad untuk menjumpai Rasulullah, tapi dia tidak bertemu dengan Rasulullah. Walaupun dia bertemu dengan sahabat, tapi dia masuk dalam kategori tabi'in, karena dia berasal dari Yaman. Saking susah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaannya apa dia sekalian? Kita sudah tahu bagaimana kesetiaan dia dan ketaatan dia kepada ibunya, ya, sampai kemudian dia bisa, ya, membawa ibunya kemenangan. Itu luar biasa. Maka dia mendapat keutamaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikut
thumma alladhina yalunahum. Siapa mereka jemaah sekalian? Thumma alladhina yalunahum itu adalah tabi'ut tabi'in. Orang yang hidup di zaman tabi'in tidak melihat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in. Di antara mereka itu adalah, ya jemaah sekalian, Ibnul Mubarak Al-Auziya itu adalah tabi'ut tabi'in. Mereka juga adalah merupakan ilmuwan, ulama yang sangat luar biasa. Tradisi keilmuan mereka pegang dari tabi'in, dan itulah yang sangat familiar sampai dengan sekarang ini. Kita semua bisa tahu karya-karya daripada tabi'in, tabi'ut tabi'in yang sangat fenomenal, yang sangat luar biasa. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hadis lain Rasulullah juga menyampaikan tentang keutamaan. Apa keutamaan? Tuba liman ra'ani wa amana. Ini keutamaan daripada 3 generasi. Ya. Kalau generasi yang pertama sahabat itu adalah tuba liman ra'ani wa amana. Beruntunglah, berbahagialah siapa yang kemudian melihat aku dan mengimaniku. Menurut ulama, yang dimaksud dari hadis ini adalah para sahabat. Tuba liman ra'ani wa amana. Yang melihat langsung itu adalah sahabat, jemaah sekalian. Yang langsung bertalaki dengan Rasulullah itu sahabat. Sahabat Rasulullah SAW. Dan kemudian langsung percaya kepada Nabi. Yang berikut, wa amana wa tuba liman ra'an. Kemudian beruntunglah mereka yang melihat orang yang melihatku. Ya, saya ulangi, wa tuba liman ra'a man ra'ani. Jadi 2 kali pengucapan wa tuba liman ra'a man ra'ani. Beruntunglah orang-orang yang melihat ya, melihatku. Nah, itu adalah tabi'in. Ya, orang yang melihat sahabat. Ya, ra'ani. Kemudian yang ketiga, waliman ra'a man ra'a man ra'a. Ya. Waliman ra'a man ra'a man ra'a. Kemudian beruntunglah mereka yang melihat dan percaya kepadaku. Siapa mereka? Yaitu adalah para tabi'ut tabi'in. Jadi luar biasa jangan sekalian, ya. Jadi kata Nabi, beruntunglah orang yang melihat, ya, aku, sahabat, bahkan dijamin masuk surga. Kemudian beruntunglah orang yang melihat sahabat, walaupun dia tidak melihat Rasulullah. Kemudian tabi'ut tabi'in, beruntunglah mereka yang melihat tabi'in. Maka dijelaskan, walaupun cuma 1 yang ditemui, jamaah sekalian, itu luar biasa. Ya, seperti Uwais Al-Qarni misalnya, dia hanya berjumpa dengan Umar Ibn Khattab, itu luar biasa. Tapi walaupun begitu, dia masih termasuk tabi'in, kategori tabi'in, karena tidak bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak melihat Nabi, tapi melihat sahabat. Itulah Uwais Al-Qarni. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah SWT, maka kita batasi dari ketiga generasi ini, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka yang paling fenomenal itu adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat, kalau Nabi Isa itu menyebutkan bukan sahabat tapi murid. Secara leadership kepemimpinan, Nabi tidak menyebut murid kepada sahabat-sahabatnya. Karena memang secara psikologi itu sangat dekat. Sehingga kenapa kemudian efek daripada penggunaan kata sahabat itu sangat melekat di dalam diri pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tidak ada batas antara seorang nabi dengan seorang sahabat. Walaupun memang secara adab para sahabat sangat menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu luar biasa. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka apa ciri-ciri generasi emas sahabat Nabi itu? Apa ciri-cirinya? Sehingga kemudian ini diabadikan, disebut dengan khairul qurun. Yang pertama, iman yang kuat. Itu ciri-ciri yang pertama. Ya. Karena kekuatan akidah itulah yang kemudian mampu untuk menetralisir,
mampu untuk mengeliminir, mampu untuk mengantisipasi ketika kemudian terjadi futur di dalam diri. Karena seorang mujahid itu ada kemudian futur, ya. Ketika kemudian jiwanya kosong, ya, kemudian objek dakwah itu tidak menerima apa yang dia sampaikan, maka itu akan menimbulkan futur di dalam dirinya. Tidak hanya itu jamaah sekalian, berkaitan juga dengan sosial, politik, ekonomi dan sebagainya. Ketika kemudian itu dilanda, ya, bagi seseorang, apalagi di zaman Rasulullah, para sahabat mujahid itu luar biasa. Seperti yang kami sampaikan tadi, penyiksaan misalnya. Apa tidak kemudian meruntuhkan iman? Kalau seandainya tarbiyah yang dilakukan Rasulullah itu tidak berdasarkan wahyu Allah. Karena sekali lagi, kemampuan tarbiyah hasil pendidikan Rasulullah kepada para sahabat itu dimulai dari surah Al-Alaq, wahyu Allah. Ya, mari kita lihat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Baru 1 sampai 5 jamaah sekalian yang turun, belum banyak. Karena memang secara tertibul nuzul, ya, tertibul wahyu, maka ayat yang turun itu adalah menurut Ibnu Abbas hamsan ayat. 5 ayat jemaah sekalian. Dimulai dengan Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Tapi coba kita lihat, ketika ayat itu turun jemaah sekalian dan masuk di dalam relung kalbu seorang Bilal bin Rabah, yang tadinya dia merupakan seorang budak hitam, pekat, yang tidak pernah diperhitungkan. Tapi ketika ayat itu turun dan sampai kepada Bilal bin Rabah, hanya Iqra bismi rabbik 1 sampai 5. Coba lihat. Apa reaksinya? Umayyah bin Khalaf yang tadinya tuannya, yang tadinya dia menunduk dan sujud, bahkan bisa mencium telapak kaki Umayyah. Begitu surah ini turun, begitu kemudian masuk ke dalam seorang Bilal bin Rabah yang budak hitam, apa reaksinya? Maka kemudian dia berhadapan dengan Umayyah bin Khalaf. Dia tidak memandang Umayyah lagi sebagai tuannya, tapi dia memandang Umayyah bin Khalaf itu adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu luar biasa. Karena Iqra bismi rabbik itu adalah, dia merupakan sebuah ucapan, ungkapan antara manusia dengan Rabb Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqra bismi rabbik itu adalah sebuah proklamasi jamaah sekalian. Dia menyatakan diri bahwa dia adalah sebagai hamba Allah. Jadi tidak ada dikotomi, tidak ada. Tidak ada rasialis. Antum Umayyah bin Khalaf sebagai tokoh Quraisy, walaupun antum terkenal, tapi ketika masuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu luar biasa. Subhanallah, luar biasa. Dan masih banyak contoh lain jemaah sekalian, para sahabat yang, ya, demam surah Al-Alaq. Saya pakai istilah demam surah Al-Alaq. Karena ketika kemudian ini masuk di dalam jiwa orang yang tadinya tidak mengenal Allah, maka reaksinya sangat hebat. Sangat hebat, bisa berubah 180 derajat. Contoh adalah Bilal. Dan contoh adalah sahabat lain yang ketika disiksa, mereka kemudian tidak pernah mundur. Bahkan ditawarkan, bahkan Rasulullah juga pernah ditawarkan. Perempuan mana ya Rasulullah, ya Nabi, ya Muhammad, sebutkan apa yang kamu minta. Tapi tidak sedetik pun Rasulullah bertimang. Ya, benda-benda itu tidak mampu kemudian melunturkan akidahnya, tidak melunturkan la ilaha illallah. Inilah jemaah sekalian, ya, yang pertama, kekuatan iman yang sangat kuat. Bagaimana dengan sahabat yang lain? Ya, mereka kemudian seorang pengusaha yang sukses. Abu Bakar, kita kenal, ada beberapa sahabat yang termasuk entrepreneurnya hebat, yang sukses pengusaha. Abu Bakar, kemudian Abdurrahman bin Auf, Mu'az bin Jabal, ya, Talha bin Ubaidillah, termasuk juga Utsman bin Affan, Abu Bakar Siddiq. Karena keempat karakter ini berbeda. Keempat khulafaur rasyidin ini tidak sama. Abu Bakar seorang pemimpin yang bijaksana, Umar seorang yang kuat dalam mengambil keputusan, ya, sangat tegas. Kemudian Utsman seorang yang dermawan, dan Ali seorang ilmuwan yang hebat.
Ali bin Abi Thalib itu adalah ilmuwan yang hebat. Maka jemaah sekalian, kita lihat bagaimana kekuatan iman yang kuat itu bisa kemudian merubah. Ketika ada seseorang yang tidak pernah berinfak, orang yang pelit dan tidak mengenal tentang akidah dan sebagainya, itu bisa berubah total. Pada waktu perang Tabuk misalnya, sepertiga harta Utsman bin Affan itu disumbangkan, didonasikan untuk Islam. Kurang lebih sekitar 940 ekor unta, 70 ekor kuda, ya, dan mungkin 1000 dinar ataupun dirham emas dan perak. Tidak tanggung-tanggung jamaah sekalian. Luar biasa Utsman bin Affan, ya. Ketika kemudian kekuatan tarbiyah Rasulullah itu mampu merubah pola berpikir dan akidah mereka yang semakin kuat, maka akan terjadi transformasi. Bagi mereka harta tidak apa-apanya. Ya, bahkan dikisahkan Umar bin Khattab itu seluruh hartanya, Masya Allah. Ketika kemudian beliau masuk Islam, ketika berislam dan mengenal tentang syahadat, semua hartanya dia serahkan, dia donasikan untuk Islam. Coba perhatikan. Mana ada generasi seperti ini jemaah sekalian. Bahkan Umar bin Khattab itu 1/2 daripada hartanya diberikan untuk Islam. Ini adalah hasil transformasi daripada akidah, daripada sahabat yang diberikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajar dan pantas kemudian mereka disebut dengan generasi yang terbaik karena kekuatan akidahnya. Ketika akidah itu sudah kuat, maka apapun yang ada dalam diri kita, kita akan serahkan. Ya, yujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kita akan berjuang dengan diri dan harta kita. Maka wajar kalau mereka jemaah sekalian termasuk generasi yang terbaik. Yang kedua, ciri-ciri generasi emas sahabat itu adalah keteladanan akhlak. Itu adalah sebuah hasil tarbiyah dan transformasi. Karena Rasulullah kemudian diutus adalah innama bu'istu liutammima maqarimal akhlak, maka itulah yang kemudian ditanamkan kepada para sahabat. Dalam sejarah jemaah sekalian kita lihat bagaimana orang-orang yang benci dengan Rasulullah, orang-orang yang benci dengan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, termasuk penyiksaan dan termasuk gangguan yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana paman-pamannya? Apa reaksinya? Sangat membenci dengan Rasulullah, ya, sehingga kemudian bagaimana mereka ingin agar supaya dakwah ini tidak berkembang. Agar supaya dakwah ini kemudian tidak sampai kepada kaum muslimin yang ada di zaman itu, di Makkah dan di Madinah. Tapi ternyata jemaah sekalian, hasil daripada alatnya Rasulullah itu mampu merubah. Contoh misalnya masyarakat Yastrib Madinah, ya, mereka bisa kemudian menyambut Islam yang sangat luar biasa. Bahkan kemudian ketika sebelum hijrah, kaum Madinah Yastrib itu sudah menerima Islam. Karena memang awal mula Rasulullah mengirim para sahabat untuk menyampaikan Islam. Akhirnya Islam itu bisa diterima jamaah sekalian. Bayangkan. Jadi perbedaan suku, perbedaan karakter dan sebagainya. Ketika Islam itu masuk, itu justru merubah jamaah sekalian pola dan pemikiran manusia. Maka ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan para sahabat. Di antara sahabat-sahabat Rasulullah dipersaudarakan. Itu adalah merupakan sebuah strategi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana untuk menguatkan pondasi Islam. Sidang jamaah subuh yang berbahagia, maka keteladanan itulah yang kemudian membuat umat Islam, ya, bisa mampu membuli itu. Sekali lagi karena keteladanan, bukan karena knowledge, bukan karena keilmuan. Tidak jamaah sekalian. Tapi bukan berarti Rasulullah juga bukan orang yang memiliki keilmuan. Walaupun beliau dikatakan sebagai ummi, orang yang tidak tahu apa-apa, tapi bukan berarti beliau orang yang jahil. Justru orang-orang yang jahil itu adalah orang-orang yang tidak mengenal tauhid. Nah, Rasulullah jamaah sekalian, pada surah Al-Qalam dipuji oleh Allah. Nun wal qalami wa ma yasrun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Artinya, orang yang kemudian mengikuti wahyu Allah, orang itulah disebut, ya, bukan gila. Sebaliknya orang yang gila itu adalah orang yang tidak mengikuti wahyu. Artinya kalau ada orang
yang tidak mengikuti wahyu, dia berislam bukan karena wahyu Allah, maka sesungguhnya bisa dikategorikan adalah orang gila. Karena dia bukan mengikuti wahyu. Dia hanya mengikuti nafsunya. Fattaba'u hawahu, jamaah sekalian. Jadi dia berislam karena nafsunya. Karena ada orang yang berislam karena kebetulan dari nenek moyangnya Islam sampai dia Islam. Itulah disebut dengan Islam keturunan. Sangat berbeda yang mereka kemudian bersyahadat. Mereka kemudian mendalami wahyu Allah Subhanahu wa taala dan itu dilakukan, ditransformasikan dan diaplikasikan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi seorang mukmin, klimaksnya itu adalah akhlak. Seberapa hebat pun manusia di dunia ini, jemaah sekalian, kalau tidak punya akhlak, maka otomatis tidak punya apa-apa. Karena kunci utama itu adalah akhlakul karimah. Terjadi krisis akhlak yang luar biasa, ya. Sampai sekarang ini pun terjadi krisis akhlak yang luar biasa. Sehingga kemudian inilah penting, jemaah sekalian, untuk diterjemahkan di dalam kehidupan. Yang berikut adalah kesetiaan. Ciri-ciri generasi emas, setia, cinta pada Nabi. Loyalitas itu sangat penting. Sehingga kemudian bagaimana Rasulullah membaiat Aqabah, ya, kepada mereka sahabat-sahabat Rasulullah. Karena sahabat itu ada yang dari Makkah dan Madinah. Ya. Ada orang Muhajirin dan Ansar. Otomatis kalau ini tidak dipersaudarakan, tidak disatukan dan tidak terjadi baiat, memorandum of understanding, maka otomatis itu akan sangat mempengaruhi. Orang Yathrib, orang Madinah merasa bahwa mereka itu adalah orang asli, ya, mereka adalah orang yang ada di situ. Otomatis akan muncul egosentris. Mereka akan memandang bahwa orang-orang Muhajirin itu adalah bukan saudara mereka. Kekuatan egosentris itu akan bisa menghancurkan persaudaraan. Tapi kemudian karena sudah disibgah, sudah dicelup dengan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka terjadi perubahan. Begitu pula orang Makkah. Tidak terjadi egosentris di dalam mereka. Bisa jemaah lihat apakah kemudian orang-orang Muhajirin itu mengklaim bahwa mereka ini adalah yang akan masuk surga, walaupun memang sudah dijamin masuk surga. Tidak pernah mereka mengklaim bahwa mereka yang berhak memiliki kekuasaan, tidak ada. Ketika Sa'ad bin Ubadah misalnya akan diproklamirkan, ya, di Bani Saqifah, mungkin jamaah yang sudah pernah haji dan umroh di Madinah bisa dilihat tempat Bani Saqifah itu hanya dipagarin dan kita hanya mengintip aja dari bawah gini karena memang sudah ditutup. Di situ ada tempat bekas Bani Saqifah yang akan memproklamirkan Sa'ad bin Ubadah. Apakah kemudian Makkah menginginkan kekuasaan? Tidak. Tapi negosiasi kan dilakukan. Datanglah Abu Bakar dan Umar menetralisir situasi dan kondisi jamaah sekalian. Terjadilah negosiasi. Tapi kemudian bukan karena keluar dari emosi, tidak. Karena hasil musyawarah. Hasil musyawarah dan kesepakatan itu akhirnya melahirkan bahwa antum semua adalah menteri-menteri di dalam kabinet. Antum orang Yathrib Madinah, ya, mendapat kursi jatah kabinet. Ya. Tapi bagi orang-orang Muhajirin itu jamaah sekalian, maka mereka adalah leader. Artinya Umar dan Abu Bakar tidak mentang-mentang datang kemudian menjustifikasi bahwa kamilah yang berhak, tidak. Tidak. Di dalam Sirah Nabawi dijelaskan bahwa itu terjadi diskusi yang sangat panjang dan panas. Hampir menurut Sirah Nabawi dijelaskan Umar bin Khattab yang sangat temperamental, hampir, ya, kemudian tegangan politik yang sangat luar biasa dengan orang-orang Yathrib. Tapi itu tidak terjadi. Artinya inilah rahmat Allah SWT. Tarbiyah itu mampu merubah pola pikir manusia. Egoisme, egosentris sebagainya itu hilang. Jadi tidak ada klaim antara Makkah dan Madinah, tidak ada. Tapi itu adalah hasil musyawarah surah bainahum. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang kemudian kita jadikan sebagai referensi bagi kita semua. Referensi yang paling utama itu adalah generasi emas para sahabat. Ya.
Kalau kemudian umat Islam ini mengambil referensi ini, maka otomatis tidak akan terjadi pergolakan yang sangat masif dan luar biasa. Kenapa? Karena akidah yang kokoh tadi, persaudaraan dan loyalitas, serta contoh tauladan yang dilakukan oleh para sahabat itu, itulah yang membuat sebuah negara besar pada waktu itu. Ataupun saya tidak menyebutkan negara ya, karena daulah, yaitu Madinah, sebagai prototipe. Ya, bahkan para ahli ya tidak juga menyebutkan negara, tapi sebetulnya itu sebuah negara. Karena sudah ada kekuasaan, ada hak ulayat di dalamnya. Rasulullah sebagai seorang pemimpin leadership dan sebuah orang nabi itu bisa memberikan pencerahan yang sangat luar biasa. Nah, sehingga kalau kemudian ini ditransformasikan di dalam kehidupan manusia umat Islam ini, maka otomatis tidak menutup kemungkinan masa keemasan itu akan muncul. Itu kan luar biasa. Karena pola transformasi itu dilakukan menggunakan pola minhajud nubuwah. Minhajud nubuwah itulah manhaj. Ya. Kalau umat Islam ini menggunakan minhajud nubuwah, ya, menggunakan transformasi sunnah Rasulullah SAW berdasarkan wahyu, sebagaimana Ibnu Abbas menjelaskan, ya, Rasulullah memulai sebagaimana Allah memulai. Rasulullah memulai sebagaimana Allah memulai kepada Rasulullah. Dimulai dari apa? Dari para wahyu misalnya. Sebelum beliau menjadi nabi, diyatimkan, mengembala kambing, berdagang, seterusnya sampai fase nubuah, kenabian. Dan di usia 40 tahun itu luar biasa. Disitulah usia kematangan seorang pemimpin Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau sudah mendapat pengikut yang luar biasa. Pengikutnya tidak tanggung-tanggung. Tidak hanya di kalangan orang miskin, orang lemah, tapi orang-orang tajir, orang-orang kaya. Kenapa? Karena memang dakwah itu harus memerlukan finansial, jemaah sekalian. Harus memerlukan finansial. Karena dengan berdakwah itulah kemudian roda perekonomian bisa bergerak, bisa membantu dakwah. Karena dakwah itu pada prinsipnya tidak hanya sekedar menyampaikan di atas podium dan panggung, tapi dakwah sangat banyak. Fenomena umat yang sangat miskin misalnya, umat Islam. Bagaimana cara kemudian bisa dakwah itu bisa efektif? Para UMKM yang sekarang ini menjerit karena situasi dan kondisi ekonomi, korupsi sangat luar biasa di mana-mana. Akhirnya apa yang terjadi? Kemiskinan, bahkan tindakan kriminal sangat kuat. Ketika pintu kemiskinan ini sangat besar, akan muncul kriminalitas di mana-mana. Itulah yang terjadi. Kalau kemudian finansial ini di-upgrade oleh umat Islam, dibuat sebuah UMKM dan disupport dalam rangka untuk pemberdayaan ekonomi, maka luar biasa. Sebagaimana Utsman bin Affan, bagaimana kemudian hartanya dia berikan. Adakah persoalannya? Adakah umat Islam sekarang ini yang begitu? Yang mengikuti 10 para sahabat Rasulullah, yang mengikuti metode dari para sahabat. Mungkin ada jemaah sekalian. Kita berprasangka baik, mungkin ada. Tapi tidak banyak. Karena umat ini sudah terserang dengan stadium 3 virus penyakit hubud dunia wa karahiyatul maut. Tapi jangan takut jemaah sekalian, pintu sedekah itu, pintu infak masih dibuka. Bahkan termasuk saudara-saudara kami, ada sekitar 50 relawan, itu yang berangkat. Mereka sekarang berada di Tunisia, menggunakan kapal laut. Ya, karena sampai sekarang ini pun masih diblokir. Mereka insya Allah kita doakan akan sampai di Gaza. Karena di sana kekurangan bahan makanan. Dengan adanya persoalan Gaza ini, jangan saya coba lihat. Seluruh umat Islam luar biasa berbondong-bondong. Bahkan cuma di Indonesia, tapi seluruh dunia berkontribusi. Ini adalah akibat daripada transformasi tadi. Ya, akhlak dan akidah yang baik akan merubah segalanya. Sehingga orang akan berbuka, berbagi dengan orang yang lain. Masalah ekonomi. Masalah politik jemaah sekalian. Ya, bahkan ada orang mengatakan tidak boleh bicara politik. Di dalam Sirah Nabawi sudah jelas. Bagaimana ketika kemudian jemaah sekalian, ketika Umar bin Khattab ditikam oleh Abu Lu'lu'ah bekerja sama dengan Hormuzan dari Persia, maka dibentuk adalah ahlul ahdi wal aqdi kan? Dibikin formatur. Bukankah itu termasuk asyasa? Asyasa yang kita sebut dengan politik, tapi bukan politik praktis. Itu asyasa, strategi. Dibentuklah ahlul ahli wal aqdi. Bahkan ada yang mengusulkan supaya Abdullah bin Umar masuk dalam formatur, tapi ditolak oleh Umar. Jangan.
Cukup saya menjadi pejabat. Cukup saya merasakan akibat daripada politik itu. Anak saya jangan masuk, jangan terlibat. Artinya sekelas Umar tidak mau ada nepotisme. Beliau tidak ingin ada nepotisme. Walaupun anaknya tidak akan memberikan karpet merah kepada keluarganya, dia tidak mau. Nah, realitas sekarang umat Islam coba lihat. Luar biasa. Ya. Ini kalau kemudian ini tidak dilakukan, ya, tidak mengambil contoh dari para sahabat, maka otomatis akan terjadi kehancuran. Idza wusidal amru min ahli ghairi fantaziru sa'ah. Apabila suatu persoalan yang diserahkan bukan pada ahlinya akan hancur. Tapi perlu diingat jemaah sekalian, sahabat-sahabat itu orang yang ahli di bidangnya masing-masing. Tidak semua orang sahabat Nabi menjadi ahlu sufa. Tidak. Ahlu sufa mereka yang tinggal di pelataran Masjid Nabawi. Salah satunya Abu Hurairah. Dia bukan seorang pengusaha. Tidak. Yang pengusaha itu adalah Abdurrahman bin Auf, ya, Talha bin Ubaidillah, Muaz bin Jabal, Abdurrahman bin Auf. Yang lain ahli politik. Siapa dia? Masih ingat ketika kemudian peristiwa yang terjadi, umat Islam, ya, dihantam balik pada salah satu peperangan. Khalid bin Walid, masih ingat jawab kalian? Khalid bin Walid ini adalah seorang Quraisy yang luar biasa. Tapi pada waktu perang Uhud, mungkin jamaah sekalian sudah naik di Jabal Ruman di depan Uhud. Mungkin kita waktu umrah atau haji tidak bisa ke Gunung Uhud, kita bisa naik di Jabal Ruman. Dan itu disampaikan oleh Mutawif, Pak, Ibu, disinilah Jabal Ruman. Disinilah sahabat meninggalkan tempatnya. Ya, siapa yang ahli panah? Abdullah bin Jubair. Disinilah Abdullah bin Jubair, 50 pemanah yang meninggalkan tempatnya. Padahal Rasulullah sudah mewanti-wanti, wahai Abdullah bin Jubair, antum bertanggung jawab di sini. Jangan antum keluar dari sini. Tidak. Tapi ternyata karena akibat melihat harta rampasan, ghanimah sudah di tangan umat Islam, disitulah kelemahan umat Islam. Ketika harta dunia sudah dilihat dengan mata telanjang, artinya siapa ya? Bapak-bapak yang tidak suka dengan materi dunia, kan? Nah, inilah salah satu dilema jemaah sekalian. Turunlah, maka Khalid ibn Walid berputar dari balik Uhud, kemudian menyerang. Dan akhirnya jemaah sekalian, dia masuk Islam. Maka diangkat Rasulullah. Ya, beliau adalah seorang panglima perang dalam beberapa peperangan. Khalid bin Walid seorang pemimpin yang hebat. Ya, Khalid ibn Walid di dalam sirah disebut qaidan suja'an fi jahiliyah wal Islam. Seorang pemimpin jahiliyah tapi dia masuk Islam, mendapat hidayah Allah. Dia tidak bisa berdagang seperti layaknya Abdurrahman bin Auf, tidak. Tidak boleh, tidak bisa dipaksakan. Right job, ya. One man, right job. Itu dalam prinsip ilmu manajemen. Kalau memberikan sesuatu kepada orang ahlinya. Abdurrahman bin Auf tidak bisa berperang, tapi Khalid hebat. Termasuk Abu Ubaidah bin Jarrah. Dialah yang mengalami luar biasa. Sampai kemudian ada jari-jarinya yang putus. Luka-luka berat Abu Ubaidah bin Jarrah. Karena dia melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada serangan orang-orang Quraisy. Jangan sekalian yang dirahmati Allah, tentunya masih terlalu banyak yang saya tidak bisa sampaikan semuanya tentang bagaimana kelebihan daripada sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mungkin sudah tidak ada sahabat, tabi'in sudah tidak ada, tabi'ut tabi'in tidak ada. Kita hidup pada masa akhir ini jamaah sekalian, ya, pada zaman penuh fitnah. Tapi yang paling penting adalah taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatur rasul. Ini aja kita pegang, dua warisan, Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini kita pegang dengan baik, maka luar biasa, insyaallah kita selamat. Tapi ingat, resikonya berat. Ketika seseorang memegang akidah dengan baik, resikonya adalah seperti memegang bara api. Betul? Seperti memegang bara api. Sangat sensitif kalau ada seorang muslim yang istiqomah, dicurigai dan sebagainya. Tapi kalau kemudian kita lepas, itu juga sangat berbahaya bagi diri kita sekalian, ya. Karena ada orang yang hari ini beriman, pagi ini beriman, bisa kemudian siang jadi kafir, beriman dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Itulah fenomena jamaah sekalian. Demikian yang saya sampaikan, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.